Materi sosialisasi PPN dan PPH. Contoh perusahaan otomotif adalah usaha yang bergerak di bidang otomotif meliputi cuci kendaraan dan bengkel atau reparasi kendaraan. Perusahaan ini masih tergolong non-PKP dikarenakan omset yang belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Perbedaan PKP dan non-PKP. PKP adalah pengusaha maupun orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN saat melakukan kegiatan usaha. Non-PKP adalah pengusaha maupun orang pribadi yang belum memiliki kewajiban untuk memungut PPN saat melakukan kegiatan usaha. Tetapi apabila non-PKP ingin mendaftarkan sebagai PKP, maka dapat mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh NPWP dan NPPKP dan harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN adalah salah satu bentuk pajak tidak langsung dan dipikul oleh konsumen akhir. Aspek PPN. Perusahaan otomotif ini belum menjadi PKP sehingga tidak ada kewajiban untuk memungut PPN dan membuat faktur pajak. Sehingga tidak ada pajak masukan atau keluaran yang terjadi. Aspek PPN untuk perusahaan PKP dan omset di atas 4,8 miliar. Wajib memungut PPN dan berlakunya mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Objek PPN yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Penyerahan aset tetap oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan. PPN dikenakan pada saat A. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. B. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing. C. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. D. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma BKP. E. BKP berupa persediaan atau aktiva yang awalnya tidak untuk dijual, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. F. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang. G. Penyerahan BKP secara konsinyasi. H. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian untuk tujuan syariah. Barang yang tidak dikenai PPN, yaitu pertambangan, makanan dan minuman di resto dan hotel, untuk keperluan rakyat besar, emas batangan, jasa pendidikan. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan untuk menghasilkan, impor, ekspor barang, dan melakukan usaha dagang atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar, dan melakukan usaha jasa serta memanfaatkan jasa dari luar. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya. Pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam 1 tahun buku yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar.
Sedangkan pengusaha non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non-PKP. Kewajiban PKP. Yang pertama adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, memungut pajak yang terhutang. Yang ketiga, menyetor pajak yang terhutang. Dan yang keempat, melaporkan pajak yang terhutang. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Jenis faktur pajak ada dua. Yang pertama, faktur pajak perusahaan yang diterbitkan oleh penjual barang atau jasa kena pajak disebut dengan faktur pajak keluaran. Yang kedua, faktur pajak yang diterbitkan pada saat membeli barang atau jasa kena pajak disebut dengan faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UU PPN, yaitu UU nomor 42 tahun 2009. Transaksi yang wajib membuat faktur pajak, yaitu pada saat setiap penyerahan BKP dan penyerahan JKP, kecuali atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pedagang eceran, yang dilakukan oleh PKP toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Isi minimal yang harus ada di faktur pajak. Yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Yang keempat, pajak pertambahan nilai yang dipungut. Yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak dibuat pada saat yang pertama, penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang ketiga, penerimaan pembayaran bertahap dengan termin setiap mencapai tahapan faktur pajak dibuat. Yang keempat, PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN. Yang kelima, saat-saat memang sudah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. PPN untuk kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri adalah aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya. Tarif kegiatan membangun sendiri. Tarif PPN membangun sendiri adalah 2%. Dasar pengenaan pajaknya adalah 20% kali total biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya. Penyetoran PPN terutang dilakukan melalui SSP dengan kode akun pajak KAP 411211 dan kode jenis setoran KJS 103. Batas pembayaran atau penyetoran. Yang pertama, batas waktu pembayaran untuk PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Sebagai contoh PPN masa Oktober, maka harus disetorkan paling lambat akhir November sebelum SPT dilaporkan. Yang kedua, batas waktu pembayaran untuk PPN membangun sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Yang ketiga, batas waktu pembayaran untuk BKP tidak berwujud tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, batas waktu pembayaran jika lawan transaksi adalah bendahara pemerintah tanggal 7 bulan berikutnya. Yang kelima, batas waktu pembayaran untuk pemungut lain tanggal 15 bulan berikutnya. Sanksi atau denda. Jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyetorkan PPN, maka perusahaan akan didenda. Adapun nilai dendanya 500.000 untuk SPT masa PPN untuk setiap masa pajak. Sebagai contoh, masa PPN Januari memiliki batas akhir hingga Februari. Lalu baru menyampaikan SPT pada bulan Maret, maka akan dikenakan denda 500.000. Batas pelaporan. Batas lapor PPN dan PPNBM untuk kegiatan membangun sendiri jatuh pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai,
penerima pesangon, dan lain sebagainya. Objek PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri dan penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Subjek yang dikenakan PPh pasal 21. Jenis PPh pasal 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Tarif PPh pasal 21 untuk WPOP. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Penghasilan tidak kena pajak. Status kena wajib pajak apabila pribadi mendapatkan 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan. Apabila kawin tanpa tanggungan mendapatkan tambahan 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan. Dan setiap anggota keluarga saudara dan dalam garis keturunan lurus atau tanggungan maksimal 3 orang mendapatkan tambahan 4.500.000 per tahun per orangnya atau setara dengan 375.000 per bulan per orangnya. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Karena pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak progresif, maka contoh perhitungannya sebagai berikut ini. Memiliki NPWP. Pak A, seorang pemilik bengkel dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 95 juta. Dan Pak A memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% kali 50 juta, yaitu 2.500.000, dan 15% kali 45 juta, yaitu 6.750.000. Dan totalnya adalah 9.250.000. Pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. Contoh perhitungan PPN keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop adalah 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit atau setara dengan 100 juta. Maka PPN-nya adalah 100 juta kali 10%, yaitu 10 juta. Jadi, PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual PKP dalam bentuk laptop tersebut. Pajak masukan merupakan pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Pengreditan pajak masukan. Yang pertama, pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Yang ketiga,
PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modalnya dapat dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. Ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Contoh pengkreditan pajak masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut adalah 100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan adalah 100 juta kurangi 90 juta, yaitu kurang bayar sebesar 10 juta. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya adalah 130 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan adalah lebih bayar 20 juta. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut adalah 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran kurangi pajak masukan adalah PPN kurang bayar 20 juta. Kelebihan bayar pada bulan Maret 20 juta, jadi PPN masa April 0 atau nihil. Mekanisme lebih atau kurang bayar. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengkompensasi lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restitusi. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kurang bayar, sehingga PKP harus membayar atas kekurangan tersebut. Jika tidak memiliki NPWP, Pak A seorang pemilik bengkel dengan gaji yang diterima sebesar 95 juta, namun Pak A tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% kali 120% kali 50 juta adalah 3 juta, dan 15% kali 120% kali 45 juta adalah 8 juta 100, sehingga Pak A harus membayar 11 juta 100. Batas pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21. Batas pembayaran PPh pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Batas pelaporan PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tarif PPh pasal 23. Tarif dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto. Sedangkan tarif dari sewa dan penghasilan lain dan jasa dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto.